Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa jinatan syir wa bidada kalimatih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya TB Syah Bandara Jasa selaku moderator yang akan menemani presentasi pada siang hari ini. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri yang akan memaparkan materi presentasi pada siang hari ini. Yang pertama ada M. Jihad Mulia, yang kedua ada Mega Fitriani, dan yang ketiga ada Maya Kartika Sari. Baik teman-teman semua, marilah kita simak penjelasan dan pemaparan dari pemateri yang akan memaparkan materi pada siang hari ini. Kita melihat ke abstrak terlebih dahulu teman-teman, biar kita tahu secara keseluruhan kita menjelaskan tentang apa. Perkembangan pesat e-commerce telah mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan strategi e-bisnis yang efektif guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan strategi e-bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan pada platform e-commerce. Berbagai elemen e-bisnis seperti integrasi teknologi informasi, optimasi sistem pembayaran, penggunaan data analitik, serta penerapan pemasaran digital menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi e-bisnis yang tepat dapat mempercepat proses transaksi, meningkatkan personalisasi layanan, serta mempermudah interaksi antar pelanggan dan perusahaan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pada akhirnya mendorong peningkatan penjualan dan daya saing perusahaan di pasar digital. Dengan demikian, strategi e-bisnis ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan pada pengembangan e-commerce itu sendiri. Baik teman-teman semua, untuk melanjutkan ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Maya Kartika Sari. Kepada Maya Kartika Sari dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi e-bisnis. E-bisnis elektronik adalah istilah yang merujuk pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, biasanya melalui internet atau menjalankan berbagai proses bisnis. E-bisnis mencakup semua jenis transaksi yang melibatkan pertukaran informasi, produk atau layanan secara digital. Hal ini tidak hanya terbatas pada pembelian dan penjualan barang e-commerce, tetapi juga mencakup aktivitas lainnya seperti pengelolaan rantai pasokan, manajemen hubungan pelangganan, dan proses internal perusahaan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. E-commerce adalah aktivitas membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. E-commerce melibatkan berbagai interaksi bisnis yang dilakukan secara online antara konsumen dan perusahaan, antara bisnis atau bahkan antara individu. Dalam e-commerce, semua proses transaksi mulai dari pencarian produk hingga pembayaran dan pengiriman dilakukan secara elektronik tanpa melibatkan interaksi tatap muka. Yang pertama itu mendukung transaksi cepat dan aman. Yang kedua itu menyajikan data pelanggan untuk personalia. Yang ketiga itu mempermudah pengelolaan rantai pasokan. Yang keempat itu memberikan layanan secara real time. Terima kasih. Baik, terima kasih Maya Kartika Sari yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Baik teman-teman semua, untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya yaitu M. Jihad Mulia. Kepada M. Jihad Mulia dipersilakan. Baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan implementasi e-bisnis. Implementasi e-bisnis itu ada 4. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam suatu proyek, organisasi atau sistem, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa solusi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, penggunaan bisnis dan teknis. Nah, yang kedua itu ada evaluasi, perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi adalah proses sistematis untuk menentukan arah jangka panjang suatu organisasi atau bisnis dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu ada evaluasi dan
optimisasi adalah proses penting dalam memastikan keberhasilan suatu strategi, proyek, atau sistem. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara optimisasi berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai nilai yang lebih baik. Yang terakhir itu ada implementasi bertahap. Yang selanjutnya itu ada strategi meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, di sini ada personalia. Nah, personalia itu adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja pada suatu organisasi. Fungsi manusia mencakup kegiatan administrasi hingga strategis yang mendukung keberhasilan operasional dan mencapai tujuan yang organisasi. Yang kedua itu ada kemudahan pengguna. Kemudahan pengguna atau user convenience merujuk pada kenyamanan yang diberikan kepada pengguna dalam menggunakan produk layanan atau sistem. Dalam konteks bisnis, teknologi dan desain, kemudahan pengguna menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna user dan mendorong kepuasan serta loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya kecepatan. Nah, kecepatan dalam konteks teknologi dan pengalaman pengguna merujuk pada seberapa cepat suatu sistem aplikasi atau situs web merespons interaksi pengguna atau membuat konten. Kecepatan ini sangat berpengaruh terhadap pengalaman pengguna, efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu ada pelayanan pelanggan yang baik. Pelayanan yang baik merujuk pada bagaimana perusahaan atau organisasi memberikan pengalaman positif dan membantu kepada pelanggan dengan cara yang ramah, profesional, dan responsif. Pelayanan pelanggan yang baik tidak hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga pada menciptakan hubungan yang langgeng dan membangun kepercayaan. Hal ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Mungkin dari saya segitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada MG Hansulia yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Baik teman-teman semua, untuk melanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Mega Fitriani. Kepada Mega Fitriani dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Kesulitan mengintegrasikan sistem informasi yaitu merupakan proses penghubungan berbagai sistem informasi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang terpadu. Yang kedua, biaya investasi teknologi yang tinggi, terutama jika perusahaan ingin mengadopsi teknologi terkini atau membangun sistem yang kompleks. Yang selanjutnya, menjaga keamanan data pelanggan, yaitu tanggung jawab utama setiap perusahaan, terutama di era digital saat ini. Yang selanjutnya, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, yaitu untuk beberapa kunci keberhasilan dari setiap bisnis berarti memenuhi apa yang diinginkan oleh target pasar yang sekarang. Selanjutnya, solusi untuk tantangan. Ada 4 di sini, yaitu yang pertama pengembangan infrastruktur digital, yaitu merupakan proses pembangunan dan meningkatkan jaringan sistem dan teknologi yang mendukung aktivitas digital suatu negara atau wilayah. Yang kedua, keamanan data, yaitu adalah proses melindungi informasi digital dari akses penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Yang ketiga, pelatihan SDM, yaitu pelatihan SDM sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data tentang karyawan. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan, yaitu proses yang berfungsi pada penciptaan nilai baru dan berkelanjutan bagi pelanggan, organisasi, dan masyarakat secara produk atau layanan baru, tetapi juga tentang meningkatkan proses strategi dan model bisnis secara terus-menerus. Selanjutnya, manfaat strategi e-business terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, membuka peluang pasar baru, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, memperkuat posisi kompetitif di pasar e-commerce. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mega Fitriani yang telah menjelaskan materi terakhir pada presentasi siang hari ini. Baik teman-teman, kita menuju ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Dalam pemaparan kita, kesimpulannya bahwa penerapan strategi bisnis dalam e-commerce memiliki peran penting, ya teman-teman, peran penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mengoptimalkan berbagai aspek teknologi digital seperti platform jual beli dengan integrasi sistem pembayaran dan analitik data. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan personal kepada pelanggan. Selain itu, strategi bisnis yang melibatkan pemasaran digital, pengolahan hubungan pelanggan, serta pemanfaatan media sosial dan aplikasi mobile dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini berkontribusi pada loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan omset dan profitabilitas bagi perusahaan e-commerce. Baik, teman-teman semua, para audiensi, untuk pemaparan materi pada presentasi siang hari ini telah usai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja ataupun disengaja oleh kami. Mohon dimaafkan. Segitu saja teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.